Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 141 sampai dengan ayat 150 beserta terjemahannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran surat Ali Imran ayat 1 sampai dengan ayat 141 sampai dengan ayat 150. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk
dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya dengan mempergilirkan kejayaan dan kehancuran itu, Allah hendak membersihkan jiwa orang-orang yang beriman dari noda-noda kelemahan dan kehilangan semangat, dan hendak membinasakan orang-orang yang ingkar. Catatan, kaum muslimin zaman sekarang hendaklah mengambil pelajaran dan perbandingan dari peristiwa ini. Janganlah kamu mengira akan dapat masuk surga padahal menurut ilmu Allah kamu belum menegakkan jihad dan bersikap tabah. Catatan, kalimat janganlah kamu mengira terjemahan dari kata Arab am hasibatum yang berbentuk kata tanya. Kebiasaan orang Arab mempergunakan kalimat yang serupa kata tanya untuk hal-hal yang bersifat peringatan keras. Sedangkan peringatan keras itu tercermin pada maksud dan tujuan ayat ini dengan citra terjemahan seperti di atas. Demikian menurut Abu Muslim Al-As-Sohani. Menurut Imam Razi yang dikutip di Al-Manar. Pernah kamu menginginkan kematian sebagai syuhada di medan laga sebelum menghadapinya? Kini kamu telah melihat sendiri kematian yang kamu idam-idamkan itu dan memperhatikan kejadiannya. Mengapa kamu bingung? Muhammad itu hanyalah seorang rasul dan telah berlalu beberapa orang rasul sebelumnya. Apakah manakala ia mati seperti Musa dan Isa atau terbunuh seperti Zakaria dan Yahya, kamu akan berbalik menjadi murtad? Dan barang siapa yang berbalik menjadi murtad, itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Bahkan Allah akan memberi ganjaran kepada orang yang bersyukur. Bukanlah menjadi ketentuan suatu jiwa, bukan pula menjadi sunnah Allah padanya bahwa jiwa itu akan mati begitu saja kecuali dengan izin Allah sesuai dengan keputusan batas ajal yang sudah ditentukan. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, akan kami berikan kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, itu pun akan kami berikan padanya pula. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Catatan, maksudnya bagi manusia yang hendak mencari kebahagiaan ada dua jalan. Satu, jalan pintas atau jalan pendek dan cepat, yaitu tahap kebahagiaan dunia. Yang kedua, jalan panjang dan abadi, yaitu jalan yang menuju kebahagiaan akhirat. Allah memberikan kebahagiaan kepada manusia sesuai dengan permintaannya, karena begitulah sunnah Allah yang berlaku dalam struktur hidup dan kehidupan manusia. Sepanjang petunjuk Islam, kalau orang hendak mencapai kedua tahap kebahagiaan itu, hendaklah ia berniat dan beramal memenuhi tuntutan yang berkaitan dengan kedua kebahagiaan itu. Betapa banyaknya para nabi yang terdahulu di mana sejumlah besar para pengikutnya turut berperang bersama-sama dengan dia.
Mereka tidak patah semangat bila ditimpa bencana di jalan Allah. Mereka tidak merasa lemah apalagi menyerah kepada musuh. Dan Allah menyukai orang-orang yang tabah. Catatan, maksudnya luka-luka yang terbunuh sekalipun, misalnya yang terbunuh itu nabi mereka sendiri karena mereka berperang di jalan Allah, bukan karena kepentingan nabi. Dalam keadaan genting, tiada lain yang mereka katakan untuk menunjang ketabahannya selain ucapan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang berlebih-lebihan, dan teguhkanlah pendirian kami di jalan yang lurus, serta tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir." Lalu Allah menganugerahi mereka pahala dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Catatan, maksudnya kemenangan, harta rampasan, kehormatan, dan lain-lain. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu patuhi orang-orang yang mengingkari nabimu itu, niscaya mereka menyeretmu kembali kepada kekafiran, maka kamu berbalik menderita kerugian. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu patuhi orang-orang yang mengingkari nabimu itu, niscaya mereka menyeretmu kembali kepada kekafiran, maka kamu berbalik menderita kerugian. Karena itu janganlah dihiraukan mereka, karena yang menjadi perlindungan hanyalah Allah, dan adalah penolong dan Allah, Dia adalah penolong yang sebaik-baiknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 141 sampai dengan ayat 150 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.